Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Balik lagi ke channel Santri Sakti. Teman-teman semua, kehidupan manusia dunia tentu saja tidak terlepas daripada kebaikan-kebaikan amal yang mereka kerjakan, dan juga keburukan atau kemaksiatan yang juga dikerjakan, baik itu dengan kesengajaan ataupun tanpa kesadaran sekalipun. Teman-teman semuanya, dan kemaksiatan itu sendiri bisa saja berasal daripada nafsu, hawa nafsu yang diperbuat. Karena innan nafsa la'amaratun bisu', kata Allah SWT. Nafsu itu mengarahkan pada keburukan. Dan juga bisa juga karena godaan setan yang jelas-jelas sudah dilaknat Allah SWT, yang mereka misi dan visinya memang untuk menjerumuskan manusia dalam keburukan. Dan tahukah antum semua bahwasanya setan ini punya nama-nama khusus, punya nama-nama tersendiri, dan mempunyai tugas masing-masing mungkin sesuai dengan funnya masing-masing. Nah, jadi ada beberapa setan yang akan kita sebutkan di sini dalam beberapa kitab kita ambil. Ada yang mengatakan jumlahnya 9 nama-nama setan, ada yang mengatakan 10 ataupun 15. Dan di video kali ini kita akan sebutkan 9 nama setan yang kita ambil dari beberapa kitab termasuk Nashihul Ibad. Nah, siapa saja setan itu dan apa saja kerjaannya? Oke, kita simak video kali ini. Check it out. Setan dan jin diciptakan untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan berlomba-lomba mengajak manusia ke neraka. Awalnya, setan atau iblis merupakan penghuni surga. Namun karena sikap sombongnya yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah SWT pun mengusirnya dari surga. Meski memiliki peran yang sama, yaitu menggunakan tipu muslihat untuk menyesatkan manusia, ternyata setan atau iblis memiliki tugas yang berbeda. Seperti apakah kelompok setan yang tak henti menggoda manusia tersebut? Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Yasin ayat 60, dengan jelas disebutkan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah SWT berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran surat Yasin ayat 60. Berikut adalah nama-nama iblis atau setan yang ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yang bersumber dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya yaitu, yang pertama ada setan Zalanbur. Zalanbur bertugas untuk menggoda baik laki-laki atau perempuan, terutama saat di pasar atau pusat perbelanjaan. Setan ini bertugas untuk menggoda agar manusia boros ketika berbelanja. Apabila kita tak sadar telah berbelanja atau membeli perkara yang tidak kita butuhkan, maka berhati-hatilah, berarti setan ini terus menggoda untuk lapar mata. Tak hanya itu, Zalanbur juga menggoda para pedagang agar melakukan tindak kecurangan, penipuan dan sebagainya kepada pembelinya, seperti penipuan dalam hal mengurangi timbangan. Yang nomor 2 yaitu ada setan Dasim. Dasim merupakan setan yang bertugas untuk menggoda manusia dalam hal makanan. Mereka menggoda perut manusia agar tak pernah merasa kenyang. Jika manusia tidak membaca doa saat makan, maka Dasim akan lebih mudah untuk menjerumuskan manusia. Maka dari itu usahakan untuk selalu membaca doa sebelum kita menikmati makanan kita. Di urutan yang ketiga itu ada setan Wasnan. Wasnan memiliki tugas untuk meniupkan tepung ke mata manusia agar manusia menjadi mudah merasa mengantuk. Kelompok setan ini biasanya ada terutama saat mendengarkan nasihat seperti di pengajian atau semisalnya, hingga akhirnya banyak orang yang mengantuk ketika mendengarkan pengajian, khutbah, bayan dan sebagainya. Intinya setan ini menggoda agar tak fokus mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Yang nomor 4 ada setan Tibir. Tibir ini tugasnya menggoda manusia untuk mudah terpancing emosi dan tidak berpikir panjang. Iblis ini membuat hati tak pernah merasa tenang dan merasa gelisah terus-menerus. Apabila manusia tergoda dengan tibir, maka dia mudah sekali untuk emosi dan memasang raut wajah cemberut terus-menerus. Yang nomor 5 itu ada setan Hanzab. Bagi orang yang merasa malas menunaikan salah satu kewajiban muslim yakni sholat, maka kalian terhasut rayuan setan Hanzab. Disebutkan bahwasanya setan ini bertugas untuk menggoda manusia untuk tidak sholat. Bahkan setan ini juga bertugas menggoda manusia agar sholatnya tidak khusyuk. Akhirnya ketika sholat berpikir kesana kemari. Itulah tugasnya setan Hanzab. Yang nomor 6 ada setan Walhan. Walhan ini disebut sebagai setan yang bertugas untuk melalaikan manusia dari kesempurnaan air wudhu. Padahal sempurnanya sholat adalah sempurnanya wudhu. Walhan bekerja keras saat berbisik di telinga manusia agar manusia tidak menyempurnakan wudhunya, sehingga sulit mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di urutan yang ketujuh ada Maksud Matun. Maksud Matun ini bertugas untuk melalui manusia supaya mengadu domba, mencela, mencaci, menggibah, memaki dan menyebar fitnah. Berhati-hatilah,
Tergoda dengan setan ini maka bisa menjadi keburukan yang jariyah, yakni selama itu bergulir maka kita akan dapat tabungan dosa keburukan. Di urutan yang ke-8 ada setan a'war. Setan ini menggoda manusia untuk dekat-dekat dengan perbuatan dosa besar, yaitu zina. Iblis ini membujuk manusia untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis, dengan memberikan syahwat yang tinggi agar manusia melakukan hubungan terlarang tersebut. Tak pandang bulu, setan a'war selalu menggoda baik mereka yang masih lajang atau sudah bersuami akan tetap dibujuknya. Di urutan yang terakhir 9 yaitu ada setan abiyat. Setan ini bernama Abiyat karena disebutkan sebagai panglimanya setan. Sebab setan inilah yang menggoda bukan dari manusia sembarangan, yaitu para nabi, ulama, dan juga para walinya Allah SWT pun bahkan digoda dengan Abiyat ini. Bila tergoda oleh setan Abiyat ini, maka nantinya ia akan merasa menunjukkan kesombongannya dan merasa paling hebat. Nah, itulah di atas 9 nama setan atau iblis yang selalu menggoda umat manusia di berbagai kesempatan. Sebagai manusia, kita wajib memperkuat iman dan bisa mengalahkan tipu daya setan dengan rutin memanjatkan doa dan perlindungan serta beribadah kepada Allah SWT. Suatu ketika dalam sahih dijelaskan, baginda Rasulullah SAW beliau mengadakan safar bersama beberapa sahabatnya. Dan saat itu ternyata ada seorang sahabat yang terpeleset dari kuda dan jatuh. Maka sahabat tadi mengatakan, oh setan ini, maksudnya menyalahkan ini gara-gara setan ini begitu. Maka Rasulullah SAW bilang, jangan bilang seperti itu. Ketika kamu mengatakan setan menyalahkan setan, maka setan itu berbangga. Dia seolah-olah, oh ini ya betul, ini gara-gara saya nih, kapok kamu. Ini setan itu berbangga, kata Nabi, sampai membesar sebesar rumah. Tapi kata Nabi, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung dari Allah, kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk. Kalau kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setan akan mengecil bahkan hingga sekecil lalat. Nah, teman-teman semuanya, sikap kita adalah bagaimana kita ini menghadapi setan dengan perbanyak doa, perbanyak amalan, perbanyak zikir. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk amalan dari ulama adalah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali ketika pagi, maka Allah akan jaga kita sampai sore hari. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di sore hari 10 kali, Allah akan jaga sampai pagi hari. Semoga video ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.